Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 yang meruntuhkan ekonomi menghantam berbagai aktivitas bisnis, termasuk perusahaan rintisan atau startup. Ya, demi keberlangsungan bisnis usaha dan memangkas pengeluaran, kini sejumlah startup ramai-ramai melakukan pemutusan hubungan kerja. Pandemi COVID-19 yang meruntuhkan ekonomi di berbagai negara jelas menghantam berbagai aktivitas bisnis termasuk aktivitas perusahaan rintisan atau startup. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah perusahaan rintisan ramai-ramai melakukan gelombang PHK. Pemangkasan jumlah karyawan tidak hanya mendera startup global, namun juga sejumlah perusahaan rintisan di dalam negeri. Dikutip dari laman layoffs.fyi, sedikitnya terdapat 9 perusahaan rintisan di Indonesia yang melakukan PHK. Di antaranya Zenius yang melakukan PHK Mei 2022 dengan jumlah pegawai yang terdampak sebesar 200 karyawan. Zomato yang melakukan PHK pada Oktober 2020, Sorabel yang menutup layanan e-commerce fashion pada Juli 2020, dan Gojek yang memberhentikan 430 orang karyawan pada Juni 2020 atau sekitar 9% dari total jumlah pegawai. Selain 4 perusahaan tersebut, Airy Rooms, Toko, Akulaku, Sweet Escape, dan Traveloka juga menjadi perusahaan rintisan yang melakukan PHK terhadap pegawainya. Beragam alasan menjadi dasar sejumlah perusahaan rintisan melakukan pemutusan hubungan kerja, salah satunya demi keberlangsungan bisnis usaha dan memangkas pengeluaran. Maraknya gelombang PHK yang menerjang perusahaan rintisan ini memunculkan dugaan fenomena bubble burst. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema selanjutnya, badai PHK di perusahaan startup Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Tesar Sandikapura. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Indonesian Digital Empowering Community atau IDIEC. Ya, selamat pagi, Pak Tesar. Pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat. Sehat, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu ini. Menarik kalau kita bicara mengenai badai PHK yang terjadi di industri startup. Tapi sebelum membahas terkait dengan badai PHK-nya, bagaimana update terlebih dahulu nih kondisi dari industri startup di Indonesia hingga hari ini? Pak Tesar, silakan. Oke, baik. Secara umum, after pandemi ini sebenarnya startup digital tuh cenderung meningkat pesat ya, secara umum ya, karena masyarakat dipaksa untuk bertransformasi ke digital. Jadi contoh dari jumlah pengguna kita sekarang hampir 200 juta, yang sebelum pandemi ini masih di bawah 150 juta. Dan juga beberapa lifestyle sekarang meningkat ya, beralih ke digital, termasuk kesehatan, kuliner, dan juga video streaming dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat karena pandemi ini seharusnya digital ini menjadi primadona. Di luar bahasan kita masalah PHK ini ya, ini karena masalah PHK ini adalah runtutan dari kasus 5-10 tahun terakhir gitu. Oke. Baik, lantas kalau kita lihat dengan sejumlah startup yang tadi Anda katakan ini akhirnya banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja, sebenarnya ada faktor apa? Apa yang bisa Anda sampaikan dan apa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir? Ya, jadi efek ini sebenarnya bukan karena hanya faktor 1-2 tahun terakhir. Tapi ini adalah imbas dari bisnis model yang mereka sudah lakukan mungkin dari 5 bahkan 10 tahun terakhir. Jadi akhir-akhir ini memang para startup baik itu unicorn maupun non unicorn itu sudah melakukan tanda kutip efisiensi yang dipaksakan gitu ya. Karena apa? Karena investor tanda kutip sudah tidak bisa lagi melakukan bisa dibilang memberikan uang yang terlalu berlebih lagi gitu ya. Karena ada faktor moneter yang lain yang di luar di Indonesia ya. Jadi ada faktor makro juga yang memaksa investor ini juga harus tanda kutip melakukan penghematan, dan ini yang memberi impact kepada startup-startup yang tanda kutip sebenarnya masih butuh pendanaan dari para investor, termasuk unicorn-unicorn yang ada di Indonesia. Baik, tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang menjadi penyebab? Lebih kepada faktor global kah begitu yang membuat akhirnya para investor ini begitu mungkin akhirnya menahan kembali dana investasi mereka yang sebelumnya jor-joran begitu. Betul. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi faktor investor memang lebih banyak dari faktor monetary global ya, termasuk efek perang yang sekarang sedang terjadi gitu ya. Jadi mereka melakukan sedikit strict gitu ya. Jadi venture capital global ini sudah melakukan sedikit pengetatan gitu ya. Dan di lain sisi, startup di Indonesia tidak semua sudah survive secara profit
gitu ya. Artinya cash flow-nya masih perlu dibantu oleh investor. Betul. Itu kenapa beberapa startup sekarang sudah melakukan exit strategi yang lain dengan melakukan IPO. Itu sebenarnya untuk memenuhi cash flow yang sudah mulai kekurangan lah, seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada di Indonesia, begitu apakah juga terjadi di luar negeri? Mengingat Anda katakan ini juga karena makroekonomi secara global begitu. Betul Mas Pras. Jadi sebenarnya case ini tidak hanya di Indonesia. Jadi saya ngelihat tadi dari data Nikkei Asia, jadi 2 tahun terakhir ini secara global layoff ini sudah terjadi ya. Jadi hampir 20.000 pekerja lebih ya secara global itu sudah terjadi PHK massal nggak hanya di Indonesia gitu ya, termasuk di Amerika, India dan beberapa negara. Jadi dan juga startup yang terdampak juga nggak hanya ratusan tapi bahkan ribuan. Jadi fenomena ini sebenarnya sudah umum terjadi, bukan hanya ada di Indonesia saja. Oke, lantas model bisnis apa yang selama ini kan dilakukan tanda kutip bakar uang begitu? Apakah ini menjadi salah satu bisnis model yang masih akan berlanjut atau tidak? Menyikapi kondisi yang ada ya, karena Anda katakan tadi tekanan global membuat arus investasi dari dana ventura ini pun jadi terbatas. Ya, betul. Jadi startup memang sekarang sebenarnya perlu melakukan tuning ulang gitu ya, bahwa sekarang karena mereka sudah tanda kutip sedikit kekurangan cash flow atau mungkin banyak kekurangan cash flow, mereka tidak boleh lagi melakukan gaya-gaya bakar uang gitu ya. Jadi mereka pertama memang yang harus dilakukan efisiensi. Nah, efisiensi yang pertama yang paling mudah memang melakukan PHK gitu ya. Tapi di lain sisi juga harus meningkatkan profitable dari perusahaan tersebut gitu. Jadi itu hanya salah satu aspek yang mereka lakukan untuk terhadap mengurangi lah pengeluaran atau OPEX mereka di perusahaan. Baik, tapi dengan kondisi yang ada, PHK yang terjadi di beberapa perusahaan startup kan memberikan satu sinyal yang akhirnya cukup negatif juga nih di masyarakat saat ini, Mas Tesar. Iya, betul. Itu kenapa saya bilang dari awal ini sebenarnya impact ini sudah saya prediksi dari 5 tahun terakhir ini akan terjadi. Walaupun tidak ada pandemi ya, mungkin pandemi ini membuat menjadi semakin cepat ya, karena faktor tadi cash flow yang tidak cukup gitu ya untuk mereka lakukan pendanaan. Oleh karena itu memang startup harus jeli segera gitu melakukan konsolidasi terhadap unit-unit bisnis mana yang tidak relevan lagi mereka lakukan, dan segera mereka melakukan pivot supaya profitnya segera meningkat, seperti itu. Baik, tapi apakah masih ada waktu yang tersisa begitu untuk melakukan tadi retuning, reorganisasi lagi begitu, efisiensi yang dilakukan tadi meskipun Anda katakan adalah ini efisiensi yang dipaksakan begitu, Pak Tesar? Betul. Betul, memang ini dilematis ya. Karena memang 5 tahun terakhir ini startup kebanyakan melakukan bisnis model yang tanda kutip agak bakar uang gitu ya. Mereka melakukan pemaksaan tanda kutip dengan sweetener agar transaksi mereka meningkat tanpa diiringi oleh cash flow yang positif. Nah, ketika terjadi seperti ini yang tiba-tiba, memang ini agak sulit gitu. Ketika mereka melakukan penaikan harga, misalkan di sisi transaksi gitu atau fee base-nya gitu ya, ini juga berimpact terhadap konsumen. Jadi memang dilematis. Dan titik krusial ini memang akan terjadi di 1 tahun ini, bahkan mungkin sampai 2 tahun. Banyak mungkin startup yang akan bergelimpangan lah, bisa dibilang seperti itu. Berikut ini kami sampaikan kembali infografik untuk Anda terkait dengan jumlah perusahaan startup terbanyak di dunia itu di mana saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, posisi pertama diduduki oleh negeri Paman Sam, Amerika Serikat yang tercatat 71.405 perusahaan startup. Kemudian India 12.322 perusahaan, kemudian Inggris 6.258 perusahaan. Kemudian Kanada 3.332 perusahaan, kemudian ada Indonesia juga yang mencapai 2.346 perusahaan rintisan atau startup. Dan lanjut dengan proyeksi ekonomi digital Indonesia di tahun 2021, proyeksinya sekitar 70 miliar dolar Amerika, kemudian di tahun 2025 mencapai 146 miliar dolar Amerika. Dengan kondisi yang ada, kita akan bahas nanti dengan Pak Tesar apakah bisa tercapai begitu. Kemudian kita akan beralih ke infografik selanjutnya di mana dalam laporan Cento Ventures, Indonesia bersaing dengan Singapura sebagai penerima investasi startup terbesar di sepanjang tahun 2021. Menurut catatan, sekitar 42% dari modal yang diinvestasikan di startup Indonesia. Ini dia. Di Indonesia tercatat sekitar 85,8 triliun rupiah atau 5,96 miliar dolar Amerika, sementara Singapura 69,6 triliun atau 4,83 miliar
dolar Amerika. Ini dia untuk nilai investasi startup di tahun lalu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tesar Sandikapura, Ketua Umum dari Asosiasi Indonesian Digital Empowering Community atau IDIEZ. Baik, Pak Tesar, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini menarik. Kalau kita bicara mengenai kondisi yang ada, sebenarnya apakah risiko investasi ini sudah dipikirkan dong seharusnya bahwa memang metode bisnis seperti ini risikonya juga cukup besar? Ya, betul. Betul sekali Mas Pras. Makanya dari tadi saya awal bilang sebenarnya prediksi ini harus sudah bisa kita prediksi 5 atau 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi berdasarkan data sebenarnya kemungkinan apa yang bisa dibilang tingkat kegagalan startup itu masih sangat tinggi Mas. Jadi 9/10, artinya hanya satu startup berhasil dari 10 startup yang ada gitu ya. Dan tingkat kematiannya itu mulai dari 1-2 tahun pertama itu 20%, terus 5 tahun pertama 50%, dan 10 tahun berikutnya itu sekitar 70%. Jadi sebenarnya fenomena ini sebenarnya adalah tadi data-data tadi. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi rule of thumb bahwa startup tidak semuanya pasti survive. Tinggal jangan sampai sebenarnya kalau kita ngomong dari sisi negara, jangan sampai startup yang besar yang kita tanda kutip lulukan untuk menjadi pendulang misalkan tenaga kerja atau pemasukan untuk GDP nasional ini hilang dan berbarengan, dan ini yang cukup saya berbahaya. Iya, karena tadi sudah disampaikan infografik, kita tahu proyeksi ekonomi digital Indonesia tahun 2025 itu 146 miliar dolar. Dari tahun lalu sekitar 70 miliar. Ini lonjakan yang cukup signifikan. Nah, dengan kondisi yang ada, dengan sentimen yang beredar saat ini, secara fundamental sebenarnya kuat tidak nih industri startup Indonesia untuk mencapai tahun 2025? Iya, jadi kalau menurut saya peran pemerintah sudah harusnya mulai masuk ke bisnis startup gitu ya. Nah, karena saya lihat memang kecenderungan memang startup ini agak didinabobokan atau bisa dibilang tidak terlalu diusik oleh pemerintah. Mereka bebas melakukan inovasi bisnis, model bisnis yang apapun mereka mau, tanda kutip ya. Contoh perang harga gitu ya. Di dalam dunia manapun namanya bisnis itu perang harga harusnya diatur gitu. Misalnya Mas jualan pisang goreng gitu ya. Pisang goreng standarnya harganya misalkan 1.000. Tiba-tiba ada orang jual 100. Udah pasti kan orang beli yang 100 gitu ya. Jadi ini harus diatur sebenarnya. Tidak bisa serta-merta semua harga itu boleh sampai 0%, bahkan sampai ada cashback yang terlalu berlebihan. Kenapa ini kalau misalnya tidak diatur ini bahaya, karena akan terjadi bunuh-membunuh atau predatory pricing gitu ya. Jadi saling membunuh. Jadi tidak ada nanti startup yang bisa survive walaupun dia menggunakan bisnis model yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Tergantung dari kekuatan investornya begitu ya untuk tadi pola bakar uangnya itu. Nah, lantas bagaimana strategi yang perlu diterapkan juga nih bagi perusahaan startup di Indonesia agar bisa terus bertahan di tengah kondisi tadi makroekonomi global, kemudian di dalam negeri pun juga sebenarnya tidak jauh berbeda begitu karena terdampak juga dengan kondisi global tadi, Pak Tesar. Iya, jadi memang startup sekarang sudah harus mulai sadar bahwa runway mereka sekarang lebih pendek. Jadi mereka harus segera lepas landas gitu ya. Mungkin dulu runway startup itu mungkin bisa sampai 5 tahun gitu ya, masih bisa tanda kutip dibantu oleh investor gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini mungkin runway-nya harus bisa di bawah 3 tahun gitu ya. Jadi mereka boleh sedikit bakar uang tanda kutip, tetapi sudah menuju profitable di tahun kedua atau tahun ketiga gitu ya, supaya mereka tidak butuh lagi pendanaan yang signifikan dari eksternal gitu ya. Jadi mereka bisa sustain lebih pasti, dan tentu efisiensi gitu ya. Jadi teknik marketing juga jangan lagi menggunakan cara-cara yang terlalu tadi ya bakar uang gitu ya. Harusnya mulai organik gitu ya, dan tidak jor-joran gitu ya, segmented sehingga teknik marketing juga menjadi lebih efisien. Seperti itu. Baik, tapi dengan kondisi yang ada begitu strategi ini bisa segera diterapkan tidak? Mengingat pun sebenarnya para investor juga kan sedang menantikan bahwa kapan nih uang investasi mereka bisa kembali lagi begitu, atau paling tidak break even point misalnya. Iya, sebenarnya bisa Mas, sebenarnya bisa gitu ya. Jadi mereka memang harus fokus kembali, karena kan beberapa unicorn ya, terutama unicorn yang sudah besar gitu, dia punya unit bisnis yang beraneka ragam gitu ya. Jadi tidak hanya satu unit bisnis. Jadi mereka harusnya melakukan konsolidasi mana unit bisnis yang memang profitable gitu ya, mana yang sudah ini nggak bisa kita pegang lagi deh gitu ya. Jadi mereka fokus kepada unit bisnis memang yang sudah bisa tanda kutip runway-nya udah bisa lepas landas nih gitu ya. Jadi sehingga tadi mungkin bisa jadi employee yang di layoff tadi mungkin ada unit bisnis yang tidak menguntungkan lagi. Kalau seperti itu mungkin
saya mendukung gitu ya. Artinya mereka melakukan efisiensi yang tepat gitu. Tapi jangan sampai ini cuma tanda kutip insiden yang memang terpaksa gitu. Mereka bingung, ya udah cara paling gampang ya udah PHK. Nah, jangan sampai seperti itu aja. Iya, ya khawatir memang menjadi shortcut yang akhirnya menjadi suatu hal yang lumrah. Padahal kita tahu ini tidak sesuai dengan langkah pemerintah untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang diharapkan pun dari industri startup ini memberikan penciptaan lapangan pekerjaan yang besar begitu ya Pak Tesar. Betul, betul. Makanya saya bilang unicorn ini jangan cuma sampai menjadi semacam dilulukan di awal gitu ya, bahwa kita bangga punya beberapa unicorn besar, tapi tiba-tiba hilang semua dalam waktu bersamaan, gitu ya. Ini yang mestinya kita sudah mulai tanda kutip jaga gitu, karena kestabilan ekonomi bisa terganggu, apalagi kalau startup ini yang besar-besar ini punya employee yang ribuan gitu ya, dan impact bisnisnya kan bukan hanya karena employee, tapi kan pendukung ekosistem itu kan juga terimbas gitu ya. Jadi ini memang perlu segera dipikirkan masak-masak bagaimana pertama startup yang besar ini tidak sampai mati lah tanda kutip. Pertanyaan berikutnya nih Pak Tesar, apakah potensi bubble burst ini bisa terjadi dengan tadi badai PHK massal yang terjadi di perusahaan startup ini tidak jauh berbeda seperti .com begitu di tahun 2000 silam? Iya, mungkin tidak 100% mirip ya, gitu. Tapi saya bilang kalau menurut saya kalau yang sekarang ini bisa dibilang karena efek pergeseran lifestyle karena pandemi juga ya. Jadi new normal ini berimpact juga terhadap efek startup ini harus segera melakukan bisnis model yang cepat berubah gitu ya. Karena memang ekonomi slow down. Kita akui ya, ekonomi slow down bukan hanya di startup ya, bisnis konvensional pun banyak yang bergelimpangan gitu ya. Tentu startup juga mendapatkan impact itu. Dan juga lifestyle manusia, konsumen juga banyak berubah gitu ya. Sehingga memang ini hal yang wajar. Jadi after pandemi ini semua harus melakukan tuning ulang gitu ya, baik non konvensional, konvensional, mau startup digital, non digital, semua melakukan hal yang sama gitu ya. Cuman bedanya startup ini memang kebetulan cukup diplototi atau dilihat oleh masyarakat gitu ya, sehingga ketika ada kejadian seperti ini mungkin lebih terlihat. Padahal sebenarnya perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, mungkin Nestle itu juga ada layoff juga gitu. Cuman mungkin tidak terlalu digembor-gemborkan seperti itu. Oke, lantas bagaimana dengan persentase penurunan tadi untuk modal Ventura sekitar 42% di tahun 2021 lalu untuk Indonesia sendiri. Sementara ini turun dari tahun 2020 68%, di tahun 2019 itu 53%. Apakah memang tadi karena dampak global tadi atau ada hal lain? Atau mereka jadi mulai tidak tertarik lagi kah dengan perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia? Iya, jadi sebenarnya para investor luar ini terlalu high expectation awalnya terhadap Indonesia gitu ya. Mungkin ini sebelum pandemi kita ngomong ya, bahwa Indonesia punya pasar yang besar, punya behavior konsumen yang cukup bagus gitu ya, sehingga mereka jor-joran lah ke Asia Tenggara termasuk Indonesia gitu ya. Tapi ternyata ketika pandemi terus ada efek makro resesi dunia, kebalikan nih. Ternyata kok malah yang banyak gagal tanda kutip tidak terlalu refund gitu ya, bolak-balik modalnya terlalu lambat malah di Asia gitu. Mungkin ini yang membuat mereka hati-hati sehingga CEO SoftBank juga melakukan itu gitu. Mereka bilang sekarang saya mau lebih strict terhadap startup gitu ya, karena dia melihat hal ini tidak bisa lagi ditolerir gitu ya. Jadi dia juga melakukan konsolidasi juga di internal gitu ya. Oke, optimisme Anda nih terakhir Pak Tesar, bagaimana dengan industri ataupun perusahaan-perusahaan startup di Indonesia ke depan? Saya melihat kita tetap punya potensi yang cukup luar biasa ya, karena memang pertama secara demografi kita lebih banyak pemudanya gitu ya, tingkat konsumtif kita memang tinggi di atas negara yang lain gitu ya, jadi kita udah menang di pasar menurut saya, dan juga bisa dibilang pasar kita tuh mudah beradaptasi dengan teknologi ya. Kita bisa lihat tadi ya 200 juta meningkat, user kita meningkat gitu ya, sehingga sangat sayang jika market yang bagus ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tinggal tadi masalah ekosistem ini kalau bisa diatur, tidak boleh tanda kutip liberal sama sekali gitu, dia ada pengaturan sehingga kompetisinya sehat gitu ya. Jadi kita bermain dengan gaya yang sama gitu, tidak bakar-bakaran gitu, tidak bunuh-bunuhan sehingga terjadi kemungkinan besar ada monopoli pasar nanti kalau seperti itu. Oke, justru adalah sinergi begitu antara perusahaan startup didukung juga dengan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga lebih tertata begitu ya kalau kita lihat untuk industri startup kita ke depan ya. Baik.
Pak Tesar, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan mengenai kondisi yang ada terkait dengan perusahaan startup di Indonesia. Semoga badai ini segera berlalu ya untuk sampai dengan tahun 2022 ini. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Tesar. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.